yang terpilih ya harus didukung ya. Kita anak IKN, kita mau siapapun itu provinsi sampai ada tuh silakan tetap adanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini melanjutkan lagi podcast menuju pemilu 2024. Hari ini saya kedatangan tamu spesial, koordinator divisi pencegahan Bawaslu Penajam Pasir Utara, Edwin Irawan. Dulu ini adalah ketua Bawaslu periode lalu, kemudian ini menjadi anggota divisi. Sebenarnya lengkapnya itu hukum pencegahan Parmas dan Hukum HP2 ya. Kayaknya kesibukannya sudah mulai mencapai ini karena sudah masuk di tahapan pemilu 2024. Ya, mungkin ada banyak hal yang akan dibahas pada podcast siang hari ini. Ya, bagaimana kesibukan sekarang Bawaslu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Om Sam sudah diundang di podcastnya Om Sam. Ya, kemarin kita gagal, hubungan sekarang baru bisa. Biasa sih. Nggak sibuk. Ya kalau sekarang memang bicara masalah pemilu tahapannya kan sudah jalan banget. Jadi sekarang ini aja udah sebentar lagi di tanggal 4 lagi itu sudah masuk ke DCD data calon tetapnya sudah bertahap. Sudah caleg itu yang ditetapkan oleh KPU. Nah saat ini juga masih berlangsung proses data pemilih yang mana itu masuk di data pemilih tambahan itu lagi proses yang khusus itu juga lagi jadi berlangsung, jadi semuanya ada ya. Tapi DCT caleg kemarin ya ada masukan dari Bawaslu? Masukan dari masyarakat enggak ada. Dan juga memang kalau kita awasi memang semua parpol itu mengisi dan proses administrasinya lengkap aja. Kayak misalkan ada yang kades, kan ada kades itu. Surat pengunduran diri ada. Kemudian terakhir ini juga kalau nggak salah ada yang salah satu dari partai itu. Kemudian juga lengkap juga semuanya. Itu kan urusan dari Bawaslu atau dari KPU sendiri? Memang pada dasarnya kita ini kan melakukan pengawasan melekat ya, artinya memang kita akui ketimbang dulu sama sekarang itu memang agak terasa perbedaan kita dalam melakukan pengawasan. Artinya kita mendapatkan data itu tidak mudah-mudah amat. Kalau kita tidak mengawasi secara langsung itu data nggak bakal ada. Bahkan banyak di daerah yang bahkan bersurat itu tidak mendapatkan data dari KPU yang memberikan data ke Bawaslu. Cuma kan kita ketika ada sebenarnya bukan laporan langsung masyarakat yang datang ke kantor, cuma selentingan kabar, oh ini kades, oh ini nanti kita konfirmasi langsung ke KPU-nya, nanti diperlihatkan, oh ini surat pengunduran diri, surat tidak ada masalah semuanya. Kalau bermasalah saya yakin ada masyarakat yang melaporkan. Tapi ya ini kan DCT belum ya ditetapkan, tapi baliho sudah ada. Kalau baliho ini berarti kita bicara alat peraga ya, atau alat sosialisasi. Memang sejatinya dalam aturan sekarang ini kan yang boleh secara aturan hukum ya, hukum pemilu itu memang yang diperbolehkan itu cuma partai itu memasang alat peraga artinya itu lambang
Kalau caleg, memang ini kita perlu definisi hukum yang memang agak konkret. Yang pertama adalah subjek, kemudian objek dan lain-lain. Memang saat ini kalau kita bicara peraga kampanye, secara aturan kita dari Bawaslu akan menindak tentu jika sesuai dengan regulasi. Ya. Regulasinya di mana? Subjeknya benar nggak dia itu sebagai peserta? Kita kan Bawaslu itu kan menindak kalau memang dia menjadi peserta pemilu. Nah, sementara kita ini memang dalam waktu ini kita memang menunggu daftar calon tetap nanti akan tanggal 4 diputuskan. Maka secara regulasi, secara subjek hukum dia menjadi peserta. Artinya kita akan bersihkan. Tapi ya hari ini sama kemarin kita sudah bersurat kita sudah bersurat ke partai-partai supaya caleg-caleg yang memang dari partai yang ada di PPU itu segera menurunkan alat peraga kampanyenya. Pokoknya sebelum atau setelah tanggal 4 ini harus sudah bersih semuanya. Makanya sebelum tanggal 4 kami meminta itu dibersihkan terlebih dahulu oleh parpol-parpolnya atau calegnya. Ya kan? Karena jelas dia sudah terdaftar sebagai peserta, ya karena sudah ditetapkan secara sah, secara hukum oleh KPU sudah ditetapkan sebagai caleg. Untuk apa lagi? Nah, karena ini sudah bersurat tanggal 25 ini rencana kami akan memanggil besok sama Satpol PP. Tanggal 25 artinya Rabu. Kami akan koordinasi. Nah, koordinasi terkait dengan pembersihan alat peraga yang ada di PPU. Suka tidak suka, maka ini semua harus bersih. Karena takutnya nanti ada yang datang melaporkan bahwasanya melakukan kampanye di luar jadwal. Kalau jadwal dari Bawaslu sendiri mau masuk alat peraga itu pas kampanye, yang diperbolehkan kampanye. Kampanye itu kan tanggal 28 November, bulan depan. Iya, itu sudah dimulai gongnya. Silakan. Tapi tetap harus ada koridor dan titik-titik. Iya, kan titik-titiknya nanti kan KPU kan yang mengeluarkan kan. Biasanya kan KPU ini titik yang diperbolehkan. Ini Ini yang tidak diperbolehkan. Titik misalkan kayak rumah ibadah atau apa itu kan pasti dia juga mengeluarkan kan. Pun di PKPU kampanye sekarang yang ada sekarang yang lagi keluar itu juga dilarang itu beberapa. Tapi kan nanti ketika kampanye KPU di daerah itu akan kembali mengeluarkan titik-titik yang mana yang boleh diperbolehkan. Artinya kalau belum ada penetapan dari KPU ini sebenarnya sudah bisa kita ini, tapi kita menunggu subjek hukum yang jelas kita akan bertindak. Iya, selama ini masyarakat menilai bahwa iya betul kita melihat orang walaupun memang secara dasarnya alat peraga atau spanduk itu kan dilihat memang sebenarnya kalau dasar hukumnya itu kita menindak itu kan remeh-temeh aja, artinya ya kita turunkan aja. Tapi kan secara mata memandang ini kok ada permasalahan kok tidak diselesaikan kayak gitu kan. Jadi memunculkan stigma yang Bawaslu tidak melakukan pengawasan seperti itu. Termasuk sosialisasi caleg itu kan mulai sosialisasi mereka ya. Apa yang boleh? Tapi caleg sudah banyak yang sosialisasi. Ini saya belum dapat info-info yang ada. Cuma yang itu lagi yang saya bilang sejak hukum ininya kan sebenarnya harus jelas ya ketika dia sudah ditetapkan. Ini kan mereka belum ditetapkan nih. Bisa aja nanti tanggal 4 nama mereka nggak ada, sudah dia melakukan sosialisasi mana-mana, ternyata tidak ditetapkan KPU, tidak ada namanya di calon tetap itu. Tapi mereka sosialisasi kok. Nah iya, ya makanya saya bilang kayak gitu. Ketika subjek hukumnya jelas, ya berarti ada ragu-ragu yang sudah bisa. Itu tidak bisa diawasi sama Bawaslu. Ya kita kan tidak. Kayak gini mungkin logikanya itu adalah kita tidak mungkin bisa mengetahui rumah-rumah itu ada apa, atau misalkan gedung per gedung itu di situ terjadi apa, ya kan? Kalau misalkan ada yang melapor, pasti kita bisa telusuri. Tapi kalau misalkan itu tidak ada yang melapor, kemudian di satu rumah terjadi misalkan ada sosialisasi di caleg itu, ya kita
juga. Karena jujur di setiap kelurahan desa itu kan kita cuma satu pengawas. Nah, kecuali ada yang ngomong kan ke pengawas kita, itu ada yang belum aja start kampanye sudah melakukan. Nah itu. Tapi sampai sekarang tidak ada yang melaporkan. Nah, itu. Terus ini kan dari tahun ke tahun pemilihan lalu kan sudah berperiode nih di Bawaslu ya. Pasti kamu tahu tuh politik ini kan cari-cari mendekati kamu mulai sekarang. Gimana ini? Ya, money politik. Money politik ini kan memang sedap-sedapan. Iya, kan setiap perhelatan pasti ada money politik ya memang. Nah, makanya kalau misalkan orang sama juga ketika misalkan orang melakukan money politik tanpa diketahui masyarakat, ya kan, kemudian pun diketahui masyarakat tapi masyarakatnya tidak melapor, ya kita mau melakukan apa kecuali di situ ada pengawas. Nah, saya juga berani yakin nggak mungkin ada pengawas di situ dia mau main uang kayak gitu. Pasti walaupun sekenal-kenalnya dia dengan pengawas, nggak mungkin juga ketika dia ada di situ kemudian dia melakukan money politik. Ada perbedaan pemilu 2019 dan ancaman 2024 ini? Modusnya mereka ada perubahan, dan misalnya bentuk tim sukses masing-masing TPS atau langsung misalnya pajak, ada perubahan-perubahan pola yang dipakai untuk caleg-caleg ini. Sejauh ini saya belum ada riset dari kami sendiri, karena belum kampanye jadi kita belum mengetahui. Kalau dulu 2019? Kalau dulu 2019 itu ya dari rumah ke rumah, informasi yang kita dapat dari rumah ke rumah, kemudian memberikan barang, janji. Nah, tema-temanya seperti itu, kayak memberikan voucher, pulsa, segala macam itu kan tidak dibenarkan. Tapi tidak bisa dibuktikan. Iya, maksudnya tidak bisa dibuktikan gimana ini? Iya, maksudnya 2019 itu tidak ada diproses. Laporan money politik tidak laporan masuk. Money politik 2019 itu kayaknya pilkada ada. Pilkada yang ada Pileg ada. Pileg itu tidak ada. Pileg itu sempat satu aja yang remunerasi kita pidana terkait dengan kampanye di luar jadwal. Jadi belum selayaknya tayang di media, dia sudah tayang dulu di media dibuat. Itu kampanye di luar jadwal. Terus kamu menganggap ya bahwa Bawaslu itu kan, ini kan Bawaslu ini adalah institusi terakhir ya ketika ada pelanggaran pemilu ya. Tapi kemudian selalu ada tuduhan bahwa Bawaslu sering main dengan cara Iya. Ya, kami kita tidak bisa menahan orang berkata itu, dan ataupun dari bahasanya menjustifikasi ya. Kalau mendudukan ya mungkin beda-beda ya, hampir sama lah maknanya, dan juga menjustifikasi. Sepanjang itu kami tidak pernah merasa ya kami plong-plong saja. Artinya kalau misalkan kami atau Bawaslu ya, karena itu Bawaslu secara luas, kalau misalkan ada yang ketahuan main uang kemudian dibayar pakai parpol pakai uang, saya pikir itu bisa langsung dilaporkan ke ranah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Yakin 100% orang itu akan pasti diberhentikan secara tidak hormat. Tapi sampai sekarang ada laporan dari teman-teman yang di sini, ya. Kalau subkaltim nggak ada. Kalau untuk subkaltim dari saya 2017 itu saya tidak pernah mendengar seperti itu. Tapi yang hendak pengawas Bawaslu ya sampai tingkat desa, tingkat kelurahan ini, mereka tidak ada keterikatan dengan calon atau segala macam. Ya mungkin secara secara keluarga atau mungkin secara pertemuan mungkin ada kali ya. Tapi kita memastikan bahwasanya pengawas itu bukan bagian dari partai politik, bukan menjadi pengurus atau menjadi anggota partai politik. Gitu. Kalau misalkan keluarganya mungkin ada keluarganya caleg atau keluarga dari parpol, tapi kita bisa memastikan
penyelenggara pemilu atau pengawas kami itu tidak ada yang terafiliasi. Tapi bisa saja bisa. Makanya itu kalau misalkan memang itu terbukti kemudian terang-terangan, ya ini harus dilaporkan gitu. Kita siap menerima laporan dan lain-lain. Nah, terkait dengan ini ya, pegawai kita ya, PNS ini karena setiap pesta demokrasi kalau ada oknum yang terlibat, Iya. Saya di medsos, ya, ada ancamannya kalau bisa diancam, hukuman maupun ada sanksi. Betul. Ini memantau dari Bawaslu sendiri, memantau gerakan dari PNS ini betul-betul gimana? Iya. Ya memang kalau jujur kalau kita mau memantau orang per orang itu kan nggak bisa. Ya. Kita memantau dari sekian ribuan PNS. Kemudian kita mengawasi ribuan dari PNS ini, saya pikir sulit lah, ya gerak-gerik dan lain-lain. Bahkan juga berkaitan dengan pilihannya dia, kemudian dia condong kemana, kecuali memang dengan terang-terangan mereka ikut sosialisasi, ya, kemudian mereka terang-terangan like atau komen mendukung di medsos, itu jelas pelanggaran. Nah itu ada aturan di Permendagri pun sudah keluar terkait masalah itu. Bagaimana membedakan misalnya caleg yang punya keluarga, istri atau suaminya jadi caleg? Kan bahwa dia dia netral, tapi saya tidak mendukung. Ya, bagaimana cara mengawasinya? Gini, melanggar itu kan kalau memang terang-terangan dia mensosialisasikan, kemudian dia ikut menyuarakan coblos keluarga saya nama ini, nah itu jelas bisa dilaporkan. Iya, ya kalau misalkan ada warga yang merasa risih atau merasa atau merasa itu misalkan tanpa sepengetahuan kami ya, misalkan ada warga yang merasa risih atau merasa tidak terima atau yang memang itu pelanggaran ya jelas itu pelanggaran, ya dilaporkan saja, wajib dilaporkan itu, artinya dia tidak netral karena ASN itu terikat dengan negara, ya kan? Ada aturan sendiri, jelas ASN itu harus netral, dia tidak boleh secara terang-terangan mendukung. Nah kalau misalkan nanti ada yang mendukung ya silakan laporan ke kami. Saya sih memang, iya saya lihat ada beberapa garis ya cuma selentingan ya bahkan mungkin teman-teman kita sendiri lah, ya kan, yang di mana-mana kesana kemari, kemudian dia saya dengar ada yang ikut ya dukung lah ya. Saya pikir ini perlu hati-hati di dalam kampanye. Saya meyakini bukan hanya pengawas yang akan melihat gerak-gerik dari PNS tersebut, tapi lawan politik atau warga atau masyarakat PPU pasti akan melihat gerak-gerik ASN. Itu bisa dilaporkan. Oh iya, jelas. Boleh nggak PNS misalnya istri atau suaminya yang caleg misalnya mereka terlibat mendukung penuh? Boleh. Mendukung penuh nggak bisa kan memang? Tetap tidak bisa. Meskipun dia cuti. Dia cuti itu kan cuma berhenti dari aktivitasnya dia. Berhenti dari aktivitasnya dia, gitu. Tapi kalau status PNS-nya kan nggak bisa, gitu. Kayak misalkan kita taruh aja misalkan yang sekarang Ganjar Pranowo, calon presiden, istrinya itu kan PNS. Nah ternyata memang di aturan Kemendagri itu boleh yang sang istri itu mendampingi suami saat mendaftar. Nah, boleh nanti pada saat dia kampanye dia ikut kampanye, tapi cuma ini aja, dia tidak boleh hanya mengikuti gestur apa dia boleh ikut aja, tapi harus cuti. Tidak boleh mendukung. Tidak boleh. Kalaupun dia cuti kemudian ada angka 2, 3, 1, 0 nah itu tidak boleh. Dia hanya ikut mendampingi saja. Itu dia, itu aturannya. Kalau masyarakat sendiri tapi masyarakat ada respon positif dari masyarakat ini sudah siap ketua dan saya laporkan kalau ada ini ada. Ya masyarakat ya ada aja. Iya, namanya kan pengawas partisipatif, pengawasan dari masyarakat yang mana kita memang jaring masyarakat untuk melaporkan kalau misalkan ada pelanggaran di sekitarnya. Bagaimana cara masyarakat melaporkan ke Bawaslu? Apakah datang langsung atau
kita juga nomor hotline kok. Kemudian pun kalau keluarga nggak berani ya melaporkan secara individu, dia bisa melaporkan, kemudian kita jadikan itu dasar untuk kita melakukan penelusuran. Tapi ya. dirahasiakan ya? Dirahasiakan. Kan bukan dia nanti ujung-ujungnya yang akan melaporkan, Ya. dari kami kan. Ya. Karena kan kalau kita melakukan proses pelanggaran, kita ada temuan dan laporan. Kalau dia berani silakan lapor, berarti atas sama dia. Ya. Tapi kalau dia hanya memberikan informasi awal, nanti kita yang telusuri, nanti kita yang jadikan temuan. Iya, berarti itu dari Bawaslu. Tuh. Ada nggak tim apa? Tim Sulma yang dibentuk Bawaslu? Yang di luar daripada ini ya, struktural ya. Maksudnya ada mata-mata atau apa? Ya, belum ada sih. Ya sudah tahu ada kan? Tim Sulma. Tahu tim Sulma kan mata-mata siapa? Tapi melihat persaingan caleg-caleg ini, black campaign segala macam ini sudah mulai. Kalau black campaign belum ada sih, karena kan belum ada yang di medsos juga. Kan ya kalau misalnya kita lihat tatarannya kan di medsos Ya. Nah itu kan medsos juga belum terlalu ini kan. Saya meyakini kalau black campaign dan lain-lain itu nanti ketika pilkada. Kalau pilkada saya yakin. Tapi kalau ini arusnya itu nggak terlalu deras kalau pemilu ini. Kenapa? Apa ya? Ya, karena kan ini melawan banyak orang ya, melawan banyak orang, bukan yang kita lakukan bukan 1-2 calon, Ratusan orang. ini ratusan Masa orang. sama dengan Tidak mungkin, iya itu bukan tidak mungkin sih, agak apa namanya, peluangnya itu agak tidak terlalu besar. Ada nggak sosialisasi ke masyarakat terutama ke pemilu pemula? Oh, sudah kita jalankan ke sekolah itu sudah pemilih pemula kelas 3 rata-rata. Ini sudah 4 sekolah kami. Suara Kami lebih pilih. Yang pertama itu kemarin kita ke sekolah Muhammadiyah, kemudian mana sekolah SMA berapa di Waru itu? Masih sekarang jalan, terus masuk. Bukan, ya itu betul, cuma 2 itu. Kemudian di sekolah di Maridan, SMA berapa itu di Maridan itu? Oh di Maridan. Ada di Maridan itu SMA itu. Terus Nah, kemudian di Bawulu juga ada. respon mereka? Ya, namanya juga pemilih pemula itu kan belum terlalu apa ya, belum terlalu banyak bicara ya. Artinya mereka itu kan hanya mendengarkan om. Tapi kalau misalkan kita suruh bertanya atau apa, dia antusias saja. Ya artinya kita dari awal itu sudah sedini mungkin kita memberikan gambaran ini loh pemilu, kemudian ini loh peran partisipatif warga, ini loh pelanggaran yang bisa kalian laporkan ke kami, ini loh yang diperbolehkan, ini loh yang Ini tidak boleh. nah, Tapi mereka siap mensukseskan pemilu. kenapa? Mereka siap juga membantu Bawaslu ketika ada temuan yang tepat. Oh iya siap jelas. Harapan masyarakat ke caleg Ya harapannya kita juga banyak berharap supaya pemilu ini ya ada, apalagi khususnya di PPU ya kita kan juga tidak mau terpecah belah akibat dari pemilu, apalagi cuma 5 tahun sekali terpecah. Ya kita berharapnya semua pihak itu rule of the game-nya itu ya sesuai dengan aturan permainan, sesuai bersikap kesatria. Karena kalau misalkan ada satu orang yang romantik, maka semua orang bisa ikut belakang. Apalagi pemilihan calon presiden itu, ya kan, ya pilihlah dengan sikap kewarasan, kemudian pilihlah yang betul-betul dari hati nurani, dan jangan kalau bisa di PPU ini ada pihak-pihak yang memberikan arahan-arahan yang tidak jelas terhadap salah satu calon, ya black campaign apalagi ya, kampanye kita. Ya, saya pikir jangan ada yang seperti itu, karena di PPU ini kan sudah bagus, ekonomi udah cukup bagus, kemudian masyarakatnya udah kulturnya udah cukup bagus. Jangan
berharap seperti itu. Berarti Bawaslu juga memantau pergerakan untuk tim sukses Pilpres ya? Iya, iya. Ini kan memang apalagi kita lihat ini kan agak ngeri sedap yang lawan-lawannya ini ya kan. Cuma memang kalau di PPU saya meyakini dibanding dengan Jawa sana masih itu kerasnya di Jawa itu seperti apa timbang di Kaltim. Tapi kan kita tidak ingin karena Kaltim ini apalagi PPU ini IKN, jadi kita nggak mau itu nanti berimbas ke IKN. Karena kita jaga betul IKN. Jangan, iya. Makanya mau siapapun itu yang terpilih, ya harus didukung ya. Dan kita anak IKN, kita mau siapapun itu provinsi, sampai data itu silakan. Tetap adanya. Iya. Jadi pesan terakhir adalah tetap memelihara IKN ini berlangsung dengan damai, dan tetap harmonis. Kalau kita satu keluarga, iya dong. Masyarakat sengaja masih utara yang berharap IKN akan terus. Dan Bawaslu siap mengawasi dan mengawal pemilu 2024. Siap. Pesan terakhir. Iya. Itu pesannya. Pesan terakhir. Demikian podcast hari ini bersama anggota Bawaslu Penajam Pasir Utara. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tetap menjunjung tinggi sportivitas, bukan hanya di olahraga tapi dalam pemilu pun menggait hati nurani masyarakat, hati masyarakat tetap di jalur yang benar tanpa politik, tanpa campaign. Semoga pemilu 2024 ini bisa berlangsung damai, menghasilkan pemimpin yang baik, yang punya hak martabat dan bisa membangun Kabupaten Penajam Pasir Utara yang lebih baik lagi.